Ya, kembali lagi bersama saya Os Magang, tentunya Risa Dewa, dan saya lagi ada di Yunamu Kopi. Bukan Suka Kamu, kemarin teh salah Suka Kamu, berarti Yunamu. Dan di sebelah saya ada cewek-cewek, ibu-ibu atau jangan ibu-ibu ladies, tapi menolak tua. ladies division GBR Ladies Division Indonesia ya. Nah, perkenalkan ketuanya teh Miu. Saya teh Miu. Miu ya? Miu. Miu. Yang sebelahnya? Saya Empit. Teteh Anggi. Teteh Anggi, karena saya suka ngelihat di IG-nya teh suka lihat yang tembakan. tembakan enggak tuh? Tembakan. Tapi ada resmi tuh ya. Resmi itu tembakannya. Ya lumayan lah per bulannya. Resmi di lapangan tembak. Tapi itu ntar sebelum kita bahas ke GBR-nya sendiri, ladies-nya, division-nya, itu Teh Anggi udah lama? Baru-baru sih, baru 2 tahun ke belakang tembak ya. Baru 2 tahun ke belakang. Karena suami yang duluan. Kalau suami duluan, ya, berarti suami yang duluan nembak. Suami yang duluan nembak, lama-lama tertarik. Oh, ternyata cewek tuh jarang ya, walaupun banyak, cuman kayaknya itu banyaknya laki-laki gitu. Kenapa nggak aku coba? Ternyata ya pertama ke api dulu, terus ada yang ngajakin ke airsoft. Jadi dua-duanya lah saling. Oh, dua-duanya. Tapi atlet jadinya? Akan. Jadi atlet sih belum. Jadi akan menuju ke sana. Akan menuju ke atlet. Menuju ke sana. Ya, apresiasi lah. Itu positif ya. Ya meskipun mahal ya apa ya? Sebanding lah dengan hobi, itu termasuk hobi. Iya, hobi. Ya kalau hobi semahal apapun biasanya dikejar terus karena kesukaan sih ya. Kesukaannya dan nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Karena kepuasan. Nah, sekarang saya mau masuk ke ladies GBR Ladies Division Indonesia gitu ya. Grab and Root. Nah, Temiu sendiri ini angkatan berapa teh? Oh, angkatan 2009-2010. Angkatan pertama atau? Enggak sih, bukan angkatan pertama. Jauh. 34? Lebih deh. Oh, lebih. Iya, karena kan GBR dijadikan 1989. 1989. Saya belum lahir. April mau ya kalau nggak salah namanya. Februari. Oh, Februari. Valentine. April mau Valentine ya. 13 Februari. Masuknya sendiri Temiu sendiri masuk ke GBR sendiri SMP. Tertariknya kan dulu kan stigmanya agak buruk gitu ya. Oh, buruk sekali. Iya, agak buruk gitu di kota ya, di Bandung gitu ya. Sekarang mah udah kondusif lah ya. Ya yang agak ekstrimnya mah yang pinggir-pinggiran justru sekarang. Nah, tertariknya karena waktu itu kan yang namanya anak SMP yang baru nakal. Baru nakal, tertarik kayak ada keluarga kedua, dirangkul, orang-orangnya asik, bener-bener merangkul, ngejaga. Oh, GBR kiri nih. Dari situ sering ikut kumpul, pelantikan apa segala macam. Cuman kalau zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Iya. Masuk gampang. Jadi ada beberapa tahap. Kayak dari atribut sekarang udah. Kalau dulu saya pas masuk gak langsung dikasih atribut. Masih perjalanan panjang, di bawah nyerang lama. Kadang kan kalau ada banyak yang nanya, Mil, ospekan di ladies GBR kumaha? Tuh kok kumaha? Ribut ya gitu. Oh, hampir kayak cowok? Iya. Hah? Pak rebut-rebut. Ya dulu mah tradisi ya, ini dulu mah kita nyeritain dulu mah tradisi pak rebut-rebut bendera gitu.
Ya sempat sama rival gitunya, sama rival apa para iya bendera, para buat wilayah. Iya, gitu. Karena emang peta konfliknya dulu begitu ya, sebelum dipelesetin menjadi ya ada banyak oknum gitu ya. Ya peta konfliknya emang cukup ribut, cukup rebut bendera, paling gelut ya, paling ya gitulah. Ya gitulah. Nah, kalau saya nangkap cerita Teh Miu ini tadi, kalau saya salah koreksi ya, apakah di daerah Teh Miu ini agak diasingkan atau agak gitu di ama komplek atau sekumpulan rumah gitu, lingkungan rumah? Saya sempat diasingkan. Soalnya kebanyakan ceritanya seperti itu yang masuk ke, karena ibaratnya geng motor gitu ya, kebanyakan gitu. Karena sempat dulu karena kecemburuan sosial kan, saya tinggal di suatu wilayah, tapi saya main gak di wilayah itu. Sampai ketemu di jalan, ribut kan tuh, lagi ngebuburit kalau nggak salah waktu itu, lagi ngebuburit, kakak asuh saya yang kena, ininya belah. Ada aturan kayak gini, nyerang ke wilayah sendiri, 30 motor. SMP? Ya, masih SMP. Masih SMP. 30 motor nyerang ke wilayah sendiri. Sampai yang keluar, bapak saya yang keluar. Tapi orang tua ya, bapak tadi tahu kalau Teh Miu? Tahu, sempet kalau diceritain soal itu. Karena pas dulu tuh, pas masuk GBR, pertama kali pulang malam tuh jam 11 malam langsung kena marah, sempet abis-abisan. Oh, dulu mah masih ada jam malam ya? Masih dibatas. Karena faktor tetangga, kamu lo, kamu tuh anak cewek gini. Kumaha itu omongan tetangga, sok dibanding-bandingkan, toh saya tahu kuliah, iya pasti sok gitu. Ada wae. Gitu. Tapi waktu itu, ya kita tuh masuk dari keluar ke dia, diulang lagi sampai terus berulang subuh pulangnya, sampai nggak pernah pulang. Tapi ya alhamdulillah selama saya di GBR sampai detik ini saya bertahan, mereka ngejaga saya, melindungi saya. Maaf, saya agak mungkin agak kasar kata saya. Nggak apa-apa. Nakalnya di GBR ya, menuju kebaikannya juga di GBR kan, akhirnya. Iya kan ya. Ya mungkin kata-kata saya maaf kalau agak kasar. Nah, Teh Miu tadi ceritanya agak menyeramkan juga sebagai cewek. Nah, kalau Teh Empit sendiri, ya masuk ke GBR sendiri, ketertarikannya? Karena dulu kan waktu 2015 aku pertama masuk ke GBR. 2015. Berarti bisa kehitung baru berarti ya. Baru. Ya. Di wilayah di Braga kan emang semuanya GBR, senior pada di situ ngumpulnya. Oh, tempatnya di Braga. Aku di rumah di Braga. Domisili ya. Aku ikutlah nongkrong sama anak-anak, sama cowok juga. Ikut nyerang juga, ikut rolling gitu kan. Jadi ya kayak zaman dulu mah rolling lah ya. Kan, rolling, ribut. Sampai ya udah mana asup lah gitu. Kata salah satu senior di Braga tuh, ya lah mana asup dirangkul kan, emang ngejaga gitu kan, benar-benar ngejaga kayak adik sendiri tuh benar-benar gitu, nggak sampai dilecehin, nggak, alhamdulillah nggak ada. GBR tuh punya itu. Tadi ya banyak cerita yang karena stigmanya buruk, awal masuk GBR mah kebanyakan, ya maaf ya, yang dilecehin teh lah, yang mungkin dibogohan kusia, jadi konsumsi umum. Ada kayak gitu kan, Stigmanya. Ya udah rahasia umum lah gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah. Beberapa kali saya juga meluruskan kenapa sih orang-orang teh, ya saya pengen gitu merubah stigma bahwa yang anak geng teh dulunya geng motor sebelum menjadi ormas gitu. Kalau GBR sendiri kan keluarga besar kan. Perkumpulan. Iya, perkumpulan keluarga besar. Pengangguran semua, jadi pengacara. Ya terlalu merendahkan sosial
ngejas itu mah ya gitu. ya pengangguran lah, nggak ada gunanya, nggak ada hasilnya. Tapi ternyata kan banyak juga yang berhasil di sini, banyak yang usaha, banyak ya contohnya lah kayak Teh Anggi itu bukan hobi yang murah ya menurut saya untuk tembakan sebelum ditembak sama si A. Beda deh teman-teman. Rada keselak barang rata. Rada traveling mau ditembak juga. Aduh jangan. Udah. Nah, untuk berlanjutnya untuk Tempit tadi akhirnya keterusan nyaman, merasa terlindungi dan merasa ya kayak Tempit Miu tadi secara Sundana kurang boga keluarga kedua ya. Gitu, second family gitu, itu juga jadi waktu dulu tuh sempat ngomong gini, mana mau nanya masalah atau bebeja kakolot, mana yang bebeja nak aing Sama. kalau belum mentok tapi misalkan mana sanggup sorangan lah, mana yang disangkat tangan bebeja aing tapi is real true ditulung ya dibantu Dalam segala aspek mah. dalam segala apapun dibantu sampai terpuruk pun ada saling merangkul, saling mengisi, saling ngebantu. ya itulah, nggak salah sih kalau disebut keluarga besar ya. Nah kalau cerita Teh Anggi sendiri nih, Teh Anggi mungkin angkatannya agak lumayan lama berarti. Justru kalau Paling muda. Anggi itu baru masuk GBR itu tahun 2021. Oh 2021. Sebelumnya udah geng-gengan. Tapi di sebelah. Tapi di geng sebelah dari tahun 2008. Dari 2008. Karena orang tua dua-duanya di geng sebelah tersebut. Dari keluarga. Ya, mama dan papa di geng sebelah. Terus Enggak tuh. Enggak, ada bingung saya juga. Sempat jadi polemik nggak sih? Ya konflik di keluarga. enggak, mama sama papa support aja. Support aja. Karena mereka pun mengenali GBR, ya GBR merangkul, positif, ya kenapa enggak? It's okay. Mungkin orang tua Teh Anggi sendiri mereka merasakan persaudaraan di geng juga yang dulu disebut geng motor juga itu merasakan persatuannya itu Iya, dulu jadi membiarkan bapak merasakan gitu. Karena sekarang sudah tua dan udah nggak aktif lagi gitu. Ya sudah, karena zaman sekarang lebih positif. Ya silahkan kalau Anggi mau masuk ladies division gitu. Jadi Lebih tepatnya kalau mau masuk GBR mangga. ya mama support, papa support gitu. Lagian kan ada suami, didamping sama suami gitu. Nah kalau suami mah lebih duluan berarti. Ya, suami tahun 2000. Oh. Beliau senior saya. Soalnya mengalami kenal juga sama almarhum Bagenda Ali dan ya orang yang ya saya juga cukup kehilangan juga sih sama almarhum juga, sempet ya begitulah ditanya. Cuman gini, ada misi visi apa sih untuk ini kan pengen merubah stigma masyarakat yang dulunya dianggap buruk, justru kan perlu perjuangan. Betul. Dan kita nggak hopeless gitu aja dong. Nggak nyerah. Iya. Nggak nyerah dengan serangan gitu kan. Iya. Dan kita membuktikan mungkin ladies division ini kan buktikan by action. Ya, betul. Visi misi kedepannya untuk keluarga besarnya sendiri GBN. Visi misinya buat ladies division sih simpel-simpel aja, cuman kita harus benar-benar lebih maju, lebih nunjukin potensi kita. Jadi istilahnya ngegali potensi masing-masing anggota. Kayak
Nah, kalau dulu lebih ke urakan ya, lebih urakan, lebih brutal, lebih anarkis lah. Iya, perjalanan lah ya. Perjalanannya. Pas sekarang lebih ada di rumah kayak gitu, lebih ke bikin kegiatan-kegiatan positif, kayak baksos mungkin udah banyak ya baksos. Kita juga udah ada tercatat di ACT. Iya. Udah tercatat di situ untuk kegiatan sosialnya. Selanjutnya intinya ke hal-hal positif sih. Kayak PMI. Ya, PMI. Oh ya, PMI saya juga terima kasih bisa menjadi media partnernya Ladies Division Indonesia. Tanggal berapa sih? 26 November. 26 November karena itu kalau saya sudut pandang saya donor darah kan itu ya. Donor darah itu karena kemarin ada isu Jawa Barat katanya banyak yang terjangkit HIV. Dan begitu beraninya Ladies Division ini untuk donor darah, ya kan itu membuktikan, nah orang mah cager, dan orang mah itu saya sehat. Ya secara kasarnya mah gitulah ya, secara kasarnya mah gitu. Daing mah cager. Ya kadang-kadang weh gitu. Kalau sakit kita di sini di rumah sakit. Ya kan kalau donor darah kan pasti kan dicek dulu darahnya, pasti cek kesehatannya. Cek kesehatan dulu. Nah dari situ kalau misalkan terjangkit kena indikasi HIV atau AIDS ya mungkin ada laporannya di situ kan ya. Itu cukup terobosan baru bagi saya gebrakan baru bahwa geng motor yang dulunya stigmanya ini kemana-mana gitu kata saya yang seks bebas naon lah gitu aja berarti kan bisa ngebalik itulah gitu. Dan kita kolaborasi sama Ereking, All Kingers Bandung, ada KNPI juga, ada Karang Taruna juga. Jadi kita lebih dan bermasyarakat lah. Bermasyarakat. Gitu. Jadi merubah juga stigma masyarakat bahwa cewek di geng motor untuk seurakan yang kalian pikirkan. Tidak sesuai apa yang kalian pikir dengan negatif-negatif. Ya kita peduli. Iya. Gini, pasti ada segelintir orang atau banyak orang. Wah itu mah pecinta, pasti pencitraan gitu. Banyak dan sudah pernah nyampe ke kuping saya. Kita nggak bisa mengontrol orang untuk suka sama kita semua dan setuju sama apa yang kita bikin kan ya. Itu mah hak mereka. Asal jangan keterlaluan aja gitu ya. Maksud saya kalau pencitraan sama benar itu akan berbeda halnya loh ya. Berbeda halnya kalau pencitraan itu apa ya? Lebih ke palsu sih kalau kata saya. Iya. Ntar ke belakang itu ketahuannya. Ketahuan belakangnya nggak enak. Iya, pasti akan ketahuan belakangnya bahkan ini bisa berani menerobos untuk donor darah. Menurut saya apa ya? Ya yang kata saya tadi lah, yang kemarin dari COVID terus ada isu kok di Jawa Barat banyak yang terjangkit AIDS. Terus ada gebrakan dari Ladies Division donor darah. Nah ya itulah membuktikan ya tadi dibalik lagi orang mau cager rumah sakit dan nanti ada uji juga kok sebelum ini. Dan yang mereka bicarakan geng motor mah seks bebas ya itu membuktikan kan sebenarnya secara tidak langsung bahwa kita sehat, gitu. Bahwa kita aman. Dan kalau udah ngedenger seks bebas, kayaknya udah tidak ada ya. Tidak aneh. Enggak, kalau di kita nggak ada. Khusus di mungkin ya kalau yang lain nggak tahu ya. Untuk di kita pribadi di GBR Ladies Division, selama saya diam di sini, berdiri di sini sampai detik ini nggak ada. Lebih ke ribut. Iya. Mabok. Ribut pun kalau ada yang menyentuh. Kalau nggak ada yang menyentuh ya kita fokus sama organisasi kita aja, gimana caranya perkumpulan kita ini bisa maju. Itu aja. Oh jadi
Maksudnya nggak sengaja rolling, nggak sengaja rolling. Bikin Orang ulah. pusingin, ayo rolling ya gitu. Kan ada yang gitu juga kan. Iya. Itu namanya. Selagi mereka oke-oke aja sama kita, ya kita juga bisa oke. Saya mau nanya ke Anggi 2001 masuk ke 2021 Tempit 2015 Temiu sendiri SMP jadi 2009 2010-an lah. 2009 2010. Nah, kalau Teh Anggi di zaman Teh Anggi kan kemarin kan masa-masa apa ya? Pembenahan nih Covid lah ya. Iya. Pernah ada gempuran gak sih ke markas? Masih ada gak sih tradisi gitu? Maksudnya Ada gempuran 2001 saya udah diam di rumah. 2021 sorry 2021 sih masih ada gitu. Cuman nggak se ekstrim dulu. Cuman nggak se ekstrim. Kalau masih 2018 2019 Oh iya. Nah ya itu masih saya. Yang sebelum Munas lah ya. Iya, sebelum Musda, sebelum Munas. Sebelum Sampai tempat main tempat main di Braga itu kan. Iya, soalnya kita mah nggak pernah ganggu. Tapi kalau kita melihat ada adik-adik kita yang keganggu, pasti nggak bakal mungkin diam. Sakit satu sakit semua. Sampai kita main, ayo orang lain ke Braga. Oke siap. Braga laki semuanya, saya ceweknya sendiri. Kalau udah di lapangan gitu duk dibalik lain orang nu diaping, kalau orang nu ngaping. Orang nu ngaping. Awalnya sorangan itu 30 jelema duk sampai ke dianap ada ya kakak-kakan saya dianap saling inilah melindungi ya. Pas ketika dia jatuh ya namanya juga kita cuma berempat berlima itu 30 jelemanya bubuk oke bener nama di proyek-proyeknya. Iya sih, cuman ngelihat apa ya dari tadi saya ngelihat lukanya Teh Miu lumayan sih, itu nggak tahu jatuh dari motor, nggak tahu ya tangan saya habis Pak. Tapi kan zaman dulu kan yang disebut geng motor ada yang apa ya, ketika naik motor ada yang pilot, ada yang bagian di belakang. Joki. Nah itu Temi sendiri joki atau enggak? Turun. Astaga. Ada bagian jokinya ada. Joki kebanyakan cowok. Kita turun. Tapi selama kita ribut di jalan ketemu, saya nggak pernah lihat dari tetangga sebelah yang cewek gitu. Itu sih namanya cowok semua. Iya. Oh ributnya itu sama cowok. Soalnya geng sebelah nggak tahu. Karena jujur ya, cewek-cewek. saya juga kalau misalnya lihat cewek, saya nggak berani malah. Enggak. Dikirain tadi ributnya emang cewek sama cewek. Enggak. Kita kalau ribut sama cowok. Justru nggak berani saya sama cewek. Berani. Aduh asa kumaha gitu. Asa-asa gitu, asa-asa. Munjing lalaki mah kan asa. Soalnya tenang ya, kamu ribut jeung awewe pasti jejembutan. Enggak rame. Ya jembutan cakar-cakar gitu kan. Mana kudu dibotakan kan nggak mungkin. Jeung lalaki mah kan habak-habak gitu kan. Karena teh parere omongnya. Jeung awewe mah tak ribut. Males. Dikit-dikit pisum, males tidak. Tapi sempat zaman sekarang mah ya. Sempat waktu itu ribut sama cewek sih. Tapi itu karena adik saya yang kena tampar dia duluan. Oh dilaporin penganiayaan. Enggak, kita yang dilaporin saya. Dilaporin atas penganiayaan. Dilaporin sama 3 orang. Saya kan dipanggil ke Sumur Bandung. Pas panggil itu saya lagi di depan RD di Braga. Saya lihat dulu ada orang atau enggak ini. Saya malu kan. Saya ngobrol sama polisinya. Pak, daripada bapak banyak ngomong di depan di pinggir jalan kayak gini, udah bawa aja saya langsung ke kantor. Masuk ke mobil, bawa ke Sumur Bandung. Kirain nggak ada yang ngikutin, kirain nggak ada yang lihat. Ternyata kakak saya, Om Ipung, lihat sampai ke luar pintu BAP. Langsung saya kena marah. Kenapa kamu nggak bilang? Udah beres. Karena prinsip saya kayak gini, selagi saya bisa selesaiin sendiri, kenapa harus melibatkan orang lain? Oh berarti kooperatif lah ya? Iya. Maksudnya kooperatif. Sampai lucunya kayak gini, mereka yang bikin LP, mereka yang cabut perkara, mereka yang minta selfie.
Dan sampai sekarang masih ada fotonya. Minta selfie. Ya. Berarti kasusnya baru. 2019. COVID. Sampai kakak saya pun ya kakak asuh lah ya. Iya. Kakak asuh saya itu tahun baru 2019 kita bikin ulah di Braga tuh tanggal 1, 2, 3, 4. Ketika orang dicari kan bilang, saya dicari terus datang. Pas jongnya yang hari keempat yang di Panjangku Sumur Bandung itu. Oh. Mainlah ke markas ya, markas. Ya, base camp. Base camp. Iya, base camp. Eta jelema dikumakan dek, naon gitu. Itu banget tuh mesti mangrupa gitu. Teuing poho. Teuing poho. Hancur cenah ge. Hancur cowok. Sepele, cuman gara-gara dia berani ke cewek ke adik saya. Adik-adikan saya. Maksudnya lamun arek ribut, sok maneh ka jalo ge pemani ka awewe. Da di urang mah awewe ge Iya. gararung, malam cicing. Dihajaran can mus deh miu. Ah bener can beuk mah. Untungnya waktu itu CCTV kan di sini depan. Ada anggota Karawang yang lagi main di Bandung. Teh hayu, langsung dibawa ini didudut ya. Teh hayu karena udah banyak ini kan patrol. Teh hayu. Selamatnya di situ sih. Jadi saling ngelindungin kan. Iya. Itu ningali lanjut orang keribut gitu meakeun jelema. Nyamus duduk lah diamankeun, bawa pastor. Itu udah dicari, udah jadi DPO kan. Oh ya. Ada jadi DPO, besoknya balik lagi. Tapi akhirnya nggak jadi BAP. Enggak. Nggak jadi BAP. Enggak, alhamdulillah. Bukan kita Iya, yang iya, cari itu. masalah, tapi masalah yang itu. cari kita. Iya. Masalah yang cari kita. Iya. Itu bisa jadi cerita hidup lah ya. Cerita untuk ke ya ntar kalau misalkan punya anak udah gede, udah tau lah kenakalannya sampai di mana udah ketebak gitunya. Ya indung mana gitu bahwa Lili mana gitu aja. Jangan sampai lah anak saya kita. Jangan sampai. Soalnya kan anak aku cewek, Anak aku cowok dua-duanya. palawur karena muda KWW mah. Ya. Iya. Apa mending joget di TikTok? Oh iya. Jangan di TikTok. Sampai ku koin ya. Salah dong. Dia malah dibayar ke TikTok tuh kalau disebut-sebut lah. Nah, Ladies Division Cikutra kan ini basis bisa disebut terbesar ya? Ya. Bisa. Terbesar ya? Karena untuk di Bandung yang ada SK-nya struktur keorganisasian ini cuma Cikutra. Oh, cuma Cikutra. Untuk Bandung ya, Untuk sementara Bandung. ini. Sementara ini. Untuk sementara ini. Cikutra yang tersusun rapi. Dan itu baru diperbarui 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Baru diperbarui. Nah, gini. Ternyata bukan cowoknya aja ya. Yang terkenalnya dulu GBRT ada tagline lah ya, ada kata-kata tagline. Seutikan gimana? Ya. Nah, Daripada lo Itu berlaku buat kita juga. nah, ternyata ceweknya juga begitu. Sama. Mau meroda orang mah grab on road. Hai, cakep. Ayeuna percuma lobaan yang sok numpang tenar mah. Yes. Karena kita nggak butuh Banyak kan? kuantitas. Cuma oke ayo pun meragukan. Oh, berarti jadi gini, kalau saya tanggap dari kata-kata tadi, apakah pemilihan anggotanya selektif atau terlalu selektif? Enggak sih, karena kita nggak pernah ada perekrutan ya. Tapi siapapun yang dia datang masuk buat gabung di keluarga besar kita welcome. Welcome, tapi Seleksi alam berlaku. dipantau dulu maksudnya. Pantau, ada Iya masa dong. pemantauan. Berarti yang saya maksud gini, saya pernah baca tentang ya udah disebutin berapa kali lah yang ngebom pesawat Hiroshima, yang pilotnya ngadain geng motor di Jepang karena dia malu dia selamat, harusnya kan itu misi bunuh diri. Iya. Akhirnya dia ini geng motor. Nah, geng motor ternyata harus ada hierarki. Nah, hierarkinya di sini maksud saya ya udah disebut ya berapa kali hierarki yang bagaimana junior bukan junior ya, adik ke kakak menghormati lah gitu. Iya.
Ada step by step di situ pemantauan. Si ini tuh dek mata-mata hungkul atau motoran maksud bahasa Sunda numpang nama hungkul atau emang bener real pengen menjadi keluarga besar di sini gitu. Oh itu ada masa pemantauan kita 6 bulan. Termasuk Yangi juga lulus pemantauan. Lulus pemantauan. Itu tugasnya berarti tugas apa ya? Tugas ada tugasnya masing-masing itu berarti. Ya kita bersama sih. Divisinya memantaunya bareng-bareng. Bareng-bareng. Walaupun suami saya bisa dibilang senior, tetapi ya tetap berlaku untuk saya pemantauan karena tidak ada yang spesialkan satupun walaupun suami saya senior tetap dipantau. Enggak, kalau di Grab Order dia saya. Ya, kalau di Grab Order. Kalau di rumah kita masing-masing. Ya sama, saya juga sama suami kayak gitu. Kita suami istri hanya di rumah. Udah di GBR mah ya masing-masing. Ada CS ulang. Iya. Kan bener dulunya CS sih. Jadi kalau saya ngomong, jadi kalau misalkan di sekre waktu ngumpul gitu ya, misalkan di base camp. Jadi kalau ngumpul ya udah masing-masing bisa cowok sama cowok, cewek sama cewek. Jadi enggak cek bahasa Sundana Pak antel wae terusan gitu. Kalau dulu sih memang kayak begitu, nimbrung semua. Untuk sekarang karena pembenahan gitu ya. Oh iya. Makanya kita lebih ke ya udah fokus ke cewek. Kalau mau kumpul cewek aja semua. Karena kita kan udah dibikin wadah. Lebih terorganize, lebih ada wadahnya. Ada wadahnya. Kenapa diadain divisi? Ya, ladies division. Ya itu khusus buat kita, ladies. Kecuali ada acara. Kalau ada acara besar, is oke lah. Baru semua. Berarti sekarang ngerancang struktural keorganisasian loh. Iya. Lagi bebenah lah maksudnya. Sudah. Oh udah. Dan sudah ditandatangani sama ketum. Tuh. Ya. Kang Nyon. Ya, karena sebelumnya kan tuh biar yang nggak mewes lagi buat kebaikan, lanjut jalan termasuk kita juga izin sama 001-nya GBR ya, karena kita lebih merapat ke 001 dari pertama 13 Juli itu, karena kan sebelum GBR Ladies Division itu nama kita bukan GBR Ladies Division. Iya, yang saya tahu bukan. Itu GLE kan. Grab Ladies Road, dikarenakan artinya kurang baik. Iya. Makanya kita rubah. Karena kan kita juga harus mengubah image, ada perbaikan pesanannya apa segala macam. Semuanya dirubah. GLR nggak ada. Yang ada GBR Ladies Division. Iya. To be a better. Cuman ya salut sih. Jadi untuk mahasiswanya juga ada ya? Ada mahasiswa ladies enggak sih? Enggak. Ladies enggak. Ladies semua sama. Oh, sama. Ladies semua ya terkumpul ya Ladies Division aja, nggak ada kayak kalau di cowoknya kan ada PMGI ya. Ya PMGI. Nah, ada kalau di kita enggak, semuanya udah terkumpul aja. Karena kan kalau ladies itu terbatas ya. Karena ada yang udah nikah, ada yang langkah atau ruang sikupnya agak beda sama cowok. Beda. Nggak bisa disamain lah. Ya nggak bisa disamain. Bahasa sekarang bucin lah manggilnya kalau misalkan lagi. Tapi alhamdulillah saya mah bucin di GBR nggak ada. Kecuali sama ayang. Nah, pergantian ketua sendiri untuk ladies. Untuk ladies. Belum sih, karena kalau untuk struktur kepengurusan sekarang saya sampai 2024 ya. 2024. Masih panjang ya untuk memperbaiki ini masih panjang. Masih panjang.
Masih banyak PR. Karena Masih kita kan banyak juga PR. butuh regenerasi. Iya, Ya. regenerasi. Makanya ini lagi digali, tugasnya kita bersama menggali potensi masing-masing, kita pantau masing-masing orangnya, siapa yang bisa ngegantiin posisi ketua sekarang. Karena nggak mungkin bisa saya terus kan. Iya. Saya juga harus fokus ke keluarga, nggak bisa kayak dulu orang teh setiap ada kumpulan ikut. Iya. Setiap ada kegiatan selalu hadir. Jadi paling depan kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa kan, waktu terbatas, ada ngurus anak, keluarga, segala macem. Jadi dipilter lah. Kalau nggak penting-penting banget saya nggak keluar. Yang lagi anggap ibu-ibu gitu. Tapi Kembali pada hakikatnya. alhamdulillahnya suami oke. Sampai sempat sih bilang, yang udahlah, aku udah capek. Masa saya di belakang layar, gak usah katanya. Harusnya kamu lebih maju, karena kalau ada apa-apa anak-anak biar ke kamu, biar nggak ke orang lain. Karena mungkin suami percaya kalau saya bisa merangkul, tapi yang nggak tahu juga sih menurut mereka kayak gimana. Ya, Bunda Miu tempat curhat, tempat berkeluh kesah, ngasih masukan, ya nyaman lah gitu. Di situ ada rasa nyaman, kekeluargaannya tuh timbul. Iya, ya, kita bikin orang nyaman dulu lah ya. Bikin orang nyaman dulu, Baru di situ solid. baru di situ solid. Iya. Berarti, ntar dulu, Teh Anggi nggak ngerasain ini berarti ospek ya? Ospek, pemantauan. Pemantauan jatuhnya nih. Pemantauan. Kalau Tempit Dulu pernah sama cowok tapi sama cowok, oh, udah ngerasain ospek. Aspeknya kita zaman dulu itu lebih ke turun di jalan. turun di jalan kayak Oh, spek. rolling gitu, kayak berantem. Jadi emang benar-benar diturunkan. coba mana madap, mana turun. Itu. Pas ada masalah, Zaman-zaman kan, kalau zaman-zaman bala mah gini, kita jalan, siapa jokiin, sok kayu orang onan dulu ya. Iya, dulu. Ya. Pegang samurai berebet, aspalnya harurung we pokoknya jeung standar 2. Jeung standar 2 aya nu ngejar balik tuh kudu kabur. Balikeun deui. Ajar. Kayak gitu. Itu salah satunya kalau di kita ya bisa dibilang ospek, tapi ospek jalanan. Kalau Ya, untuk kalau- ospek sekarang mah enggak ya. Enggak. Enggak. Karena nggak bisa disamain ospek nggak sama bisa. zaman Ya, dulu. ya. Beda kondisi kan ya? Beda kondisi. Kalau sekarang kan ada apa-apa dikit-dikit LP. Di kita. Aku Iya. dulu juga ngalamin ospek tapi di geng sebelah dulu. Oh, Jadi gitu. sempat juga ngalamin ospek. Cuman kalau di sini mah ya lebih ke keluargaan. Nggak tahu nih ladies division mah merangkul banget gitu, sama mengarahkan kita. Kamu kebiasaan naon, kayak kemarin ada yang iya. dijadiin joki gitu, Iya. beserta bengkelnya dan ada visinya. Oh, berarti nggak menutup kemungkinan suatu saat kedepannya ada divisi-divisi lain dong, kayak atlet, mungkin. Sudah ada. Sudah ada. Udah ada Udah divisi ada. otomotif, Otomotif. divisi Oh, religi, Oh, sudah terbentuk. udah terbentuk. Dan kebetulan suami saya ada di divisi religinya. Oh, Tapi pemajikan lagi kene. Proses. nah ini nih sebelum pertanyaan terakhir ya. Secinta apa sih di Grab on Road jadi GPR ini? Kok sampai Sulit diungkapkan dengan kata-kata ya. Kalau disebut secinta apa di GBR, saya benar-benar cinta banget sama GBR, tapi tidak melebihi cinta saya sama keluarga saya. ya? Iya. Aja kan sama Make sense, ya, oke. keluarga kedua kan. Oke. Gitu. Kalau Tempit Sama sih. Karena dulu pernah pacaran, saya kan lebih aktifnya sebelum di Bandung di Sumedang kan. Oh iya di Iya, Sumedang. Di Sumedang saya. Mana milik GBR atau milik orang? Ayo milik GBR atau putus itu, dan terjadi beberapa kali. Oh, dikasih pilihan sama Sama ya mantan lah ya. mantan lah ya. Mantan. Mana beakeun waktu itu di GBR terus milik orang mau di GBR itu di GBR itu. Sampai segitu. Dan akhirnya dapet jodohnya di GBR. Betul. Dan
Dan itu CS saya sendiri yang jadi suami. Dan berubah menuju baik di GBR juga. Di GBR juga. Karena kakak-kakak saya banyak yang hijrah kan, kayak Aiki, Aibo, ya masih banyak yang lain. Iya, Masuk suami saya. Iya. Yang dulunya sama lah, basicnya kayak saya di jalan kayak gimana, ya masuk penjara. Iya. Backgroundnya gelap lah kalau Iya. gelap ya. Ketika hijrah mulai memperbaiki, kalau disebut terbawa ya terbawa lah. Tapi ya keinginan hati saya, karena waktu pertama nikah maksudnya mana orang saya mau bisa diatur dulu, dan itu butuh proses step by step. Berarti maksudnya cukup sabar juga ya suami ngadepi. Paling sabar. Sampai suami saya aja pernah 2 jahitan sama saya. Gelut jeung berantem sama suami. Dulu masih pacaran. Orang nu salah orang ngotot gitu. Orang nu salah orang ngotot. Nah bahala mau disalahkan. Iya. Karena kan wanita selalu benar. Karena wanita selalu benar kan. Balik lagi ke pasal pertama ya. Karena wanita selalu benar. Wanita selalu benar. Erek salah dan dibenarkan aja gitu. Seancur-ancurnya, seremuk-remuknya suami saya, dia tetap bertahan si paling sabar. Sampai sekarang. Nah kalau Tempi sampai sekarang juga bertahan. Suami tahu juga, tapi nggak satu bendera. Enggak. Tapi jadi keikutan. Jadi ikutan. Soalnya sama aku dikasih baju, sama bunda juga dikasih baju. Kasih pengertian juga pemahaman. Maksudnya diajak tuh. Oh ini nih kayak gini nih sebenarnya nih. Iya. Dulu kan sempet. Biar tahu ruang Nah, sih, lingkup Mas. istrinya itu seperti apa. Jadi dulu sempet dilarang juga. Dilarang Nah sih mana debat. GGBR-an, kiki gitu kan. Kita orang tuh bisa keluar, kata keluarga orang. Karena Empit juga pernah dikasih pilihan disuruh keluar. Oh karena nggak bisa nyalahin suaminya Tempi juga karena ngedengar sinyal dari luar ya. Dari luar kan. Iya. Suatu hari sama aku diajak lah kumpul. Tanya buatan orang di keluarga orang, ya dulu orang. Tapi dia, oh kirinya gini nggak bayar teh, kiki. Ya baju baik aku habis pakai. Sampai gitu suami sampai pakai. Jadi kemana-mana suami selalu pakai baju GBR. Kemana-mana. Jadi sampai nongkrong pun pakai saking cintanya nih sekarang. Nah sekarang ke Teh Anggi. Nah ke Teh Anggi agak unik pertanyaannya. Agak unik. Apa unik Suami bisa dibilang senior dan kakaknya kenal lah saya sama Kang Dian ya. Senior di GBS. Teh Anggi dulu bisa dibilang rivalnya. Ya. Bisa dibilang rival. Nikah tahun 2000. Oh, Kalian pohon. Tahun juga saya. Tahun juga 2018 sama saya. 2018. Iya. Masih rival berarti. Bisa saya nyalahkan. Masih rival berarti. Masih rival. Yes. Untung ketemunya sekarang. Coba kalau dulu Bel di jalan men panggil. Oh berarti nggak pernah ketemu di jalan? Enggak pernah. Sama suami? Nggak pernah. Oh nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Cuman kalau beliau ada event apa-apa, aku kadang penasaran nih, suka pengen ikut. Tapi ternyata di GBR ini, iya Saya sih hebat-hebat. Gitu. saya sama Anggi di sebenarnya juga support. Ya. Saya nggak pernah maksa dia buat come to get great, enggak. Iya. Dia sendiri. Saya ngumpul di sana, beliau ngumpul di sini. Gitu. Saling Waktu sebelumnya. Gitu. Dan nggak pernah nyuntrung pun abus GBR enggak. Nggak pernah ada kata itu. Nggak pernah ada kata itu. Sampai beliau Masuk. Sampai saya sendiri Tertarik sendiri ya. tertarik sendiri, minta izin ke Bunda Miu dipantau. Gitu. Mungkin ini agak ada perbedaan. Mungkin pertanyaannya agak beda. Apa sih yang ngebedain? Bukan klise ya, ngebedain banget sebelah sama dari sudut pandang Teh Anggi sendiri.
yang dirasakan dulu sama sekarang. Dengan dulu sama sekarang. GBR itu punya slogan Solidarity is Power, dan itu yang membedakannya. Bukan hanya ucapan. Bukan hanya ucapan, dan itu terbukti nyata. Dan dirasakan. Dan dirasakan banget. Itu yang membedakannya. Ngebantu banget lah dalam hal apapun. Tapi pasti ada serangan dong dari. Pasti. Bukan pasti ada, Bang. Ada. Ya serangan omongan, serangan dari sosial media ya. Pasti. Untuk zaman sekarang. Pasti karena dulu geng tetangga sebelah itu yang dulu saya itu teman-teman kecil saya. Karena saya asli sana dulunya gitu. Jadi adalah mungkin sedikit yang si Anggi pindah bendera ya atau apa atau ngobrolnya rada berkurang ya, asalnya ngobrolin terbuka, begitu aku datang atau ngelewat langsung ada aja, tapi nggak semuanya. Nah, dari situ ada nggak yang udah terbuka welcome gitu sekarang? Ada. Oh berarti mana yang jadi mana yang berubah gini gitu? Ya, ada. Teman dari TK. Jangankan di sebelah ya, di ruang lingkup kita aja sebelumnya ya ada. Si Eta mau mantan dia. Tapi kan kita lihat dulu dalam masa pemantauan itu, kita lihat seberapa sungguh sih ini anak gitu ya. Ini anak dengan pilihannya kita pantau gitu. Ternyata banyak. Ini potensi ada. Terus dia selalu aktif. Membawa nama baik juga buat kita, buat GBR Ladies Edition khususnya ya. Lebih sibuknya sih. Lebih sibuknya di kita gitu. Berarti menampung juga aspirasi, menampung aspirasi yang junior juga. Maksudnya ada pembaruan apa ide-ide apa gitu. Iya, ada. Kita butuh itu, ide-ide fresh. Ya. Nah, tadi mau disampaikan Yang mana? Ini ada pohon. Enggak ada. Nah, ini nih pertanyaan terakhir ya dari saya. Suatu saat anak udah besar, terus meneruskan jejak orang tuanya ya, ibunya, like a mother gitu. Gimana? Karena bakal ngakang sih. Karena dulu saya dikakang juga nggak enak. Cerminan. Jadi itu buat cerminan. Selagi anak-anak saya kan cowok ya, dua-duanya. Selagi masih dalam pantauan saya oke-oke aja. Mau dia dengan pilihannya masing-masing. Tapi ya tetap kita arahkan yang baik-baiknya. Ya pasti orang tua. Arahkan dengan baik-baiknya. Kalau mau ngikutin jejak saya, yang nggak usah kayak laman misalnya segala deh, masyarakat jalannya juga indung nih. Satu joknya ke indung. Daripada anak nggak usah jeung mama gitu. Kalian turun. Mau berdogi jewang. Janganlah. Insya Allah anak-anak saya jadi dai. Amin. Insya Allah anak-anak saya jadi dai. Tapi tahu, sedikitnya tahu. Mamanya. Anak-anak saya masih kecil. Oh, masih kecil. Masih 5 sama 6 tahun. Lagi bener-bener ekstra pengarahan yang kalau hati kecil, ulahlah budak mas cukup indung nawe gitu. Kalau keinginan hati ya, tapi kan buat kedepannya kita nggak tahu. Iya. Yang penting kita sebagai orang tua ngarahin anak-anak ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. PR banget kan itu ya? Ya PR. Atas cerita yang Temi lalui tadi, pelajaran hidup yang Temi lalui tadi kan bisa dituangkan untuk anak juga kan, untuk pembelajaran ya. Kalau Tempi sendiri gimana? Kalau punya ya udah gede gitu, atau akan ditato GBR?
Udah hati sampai ditato cukup mamah. Maksudnya dede pada tatonan sok tempelkeun di mama. Tato yosan. Tenang tato yosan. Anu urut kana teh kapangi wae gitu nya. Kapangi menang Tamiya. Pengalaman aku dapat Tamiya. Ada berarti nggak pernah dapat. Oh, dapat urut kan? Soalnya ini ngawarung. Diubuk sih itu dibuka kan. Itu kumaha budak. Oh, itu hampir sama lah jawabannya. Kalau anak aku kan udah gede ya. Oh, udah gede. Udah 2 SD, kelas 2 SD. Pernah sempet bukan aku yang marahin anak, tapi anak yang marahin aku. Sempet kan anak, sorry motong. Sempet kan anaknya tuh masih nomornya dia tuh masih ada di grup kita. HP-nya dipegang. Ketinggalan. Enggak, HP-nya dipegang sama anak lah. Dibuka lah grup tuh. Namanya anak-anak di grup kan kadang omongannya ada yang absurd ya. Pit ayo nongkrong kiki jangan ajak mama aku. Dibalas Enggak gitu. dibalas sama anak. Jangan ngajak mama aku mabok-mabokan, aku malu aja. Dibalas di grup malah. Itu keluarkan budak orang. Sampai kayak gitu. Harus ngerokok depan anak. Si mama ngerokok wae, dibuka nih baru sebatang Kak. Dipatahin. Erek ngambek dah budaknya. Iya. Erek ngambek anjing eta rokok karek meuli anyar euy. Haneueul gitu nya. Geus aku budak. Terus pas ke benteng-benteng mabok ya. Tinggal poe. Mama ih meni mabok wae, mamamu abi era atuh. Berarti anak bisa untuk menuju jalan ke hijrah. Maksud saya hijrah itu hijrah maksud saya bukan hijrah yang agak ini ya. Hijrah itu menghilangkan merubah sedikit kebiasaan buruk lah, menghilangkan sedikit pengarem. Mungkin Tapi, gitu ya. Tapi waktu itu pernah dibawa rolling sekali. Sekali. Anak saya malah sering. Anak saya Sampai bilangin, "Mama pulang yuk. Jangan ikut-ikut gini lagi." Tapi rada hariwang budak orang mah kepala resep di warolin teh. Beda kan setiap anak Beda. Rada hariwang. Abi udah grandmas mau budak. Di Pasopati. Jadi tiga-tiganya rolling sempat bawa anak juga. Pernah. Sampai dimarahin sama bapak, "Mana nah sih rolling buat mama budak gitu." Saya mah dimarahin sama suami. Mana ada rolling, mana mah rolling soalnya tuh udah mau budak. Mana ada bawang soalnya nggak mau budak. Bukan dimarahin sih, lebih diingatin. Diingatin ya. Diingatin. Soalnya dia nggak pernah marah sih. Nah, iya aku mah Soalnya mau marah saya aja kepala saya balik kamu. Iya sih. suami rolling, aku rolling, ya masa anak mau ditinggal di rumah, di bawah. Dikejar lah Renmas. Untung nggak kena. Disangka Renmas, kami lagi tamasya. Oh. Iya, anak bawa anak, Oh. anak bawa anak. Untuk ini ya kamu flashnya. Untuk kamu. Alhamdulillah. Iya. Disangka lagi tamasya. Pulang dari Itu mah puncuk. sama dengan anak di Jentam ya. Tercahaya. Nah, terakhir nih ya, mudah-mudahan terlaksana bisa dibilang event PMI donor darah yang tanggal 26 November hari Sabtu kalau nggak salah ya. Saya juga sekali lagi terima kasih bisa menjadi media partnernya juga. Ya, saya juga makasih ya. Udah diundang ibu-ibu gabut kayak gini. Ibu kamu. Bisa Tapi kan meluruskan. untuk ya ceritanya bukan untuk mengglorifikasi keburukannya, untuk ini kedepannya lah, untuk kebaikan kedepannya. Ternyata bisa berubah gini, bisa biarpun nggak 180 derajat tapi Step by step gitu. Semua juga butuh proses kan ya. Iya. Nggak mungkin Jatuh, langsung bangun sekaligus. Iya. Merenang deh. Iya Kan itu. saling menguatkan anak. Iya, saling Tapi menguatkan. enaknya di kita ini ketika kita salah banyak yang ngingetin. Salutnya gitu sih. Banyak ini. Iya ini. Tadi semua Tapi ada hukuman nggak? hukuman Hukuman apa dulu ya? kecuali Hukuman
dalam segi apa? Ya, dalam segi Hukuman apa? apa ya? Kesalahannya, tapi yang kesalahan yang dilakukan anggota gitu. Kesalahan yang dilakukan anggota kalau nggak fatal-fatal banget, selagi masih bisa dengan omongan baik-baik, ya dengan omongan baik-baik. Tapi kalau udah keterlaluan, ya maaf tangan yang berbicara. Itu pun kalau udah fatal. Kalau udah fatal. udah fatal. Kalau dia nggak terlalu terima, ya berarti ya cabut. Biasanya mana hirup pundungan, lu setengah jeruk di GBR gitu aja kita mah. Oh. Karena di GBR untuk pundungan. Oh gitu. Dan nggak pernah ada yang ngomongin dari belakang. Kalau nggak suka langsung ngomong. Langsung ngomong ke orang gitu. Dan ada pemutihan juga kan ya. Dan itu berlaku buat saya pribadi. Kalau misalnya ada salah, sok aja ngomongin saya, nggak apa-apa. Sering aku marahin bunda. Walaupun ketua. Walaupun ketua. Walaupun ketua. Oh ketua, Iya. bukan tua kan? Bukan. Walaupun misalkan ketua Iya, salah, ya pasti nerima diomongin sama. Berlaku untuk semua. Oh sering Berlaku itu juga. untuk semua. Sering. Ya namanya manusia Karena sih ya. kadang saya Tinggal nasihat, kesalahan. bukan nasihatin ya, ngingetin orang, yang ngingetin adik-adik saya juga bukan buat ngejajah adik-adik gak boleh gini, gak boleh gitu. Karena suatu yang namanya manusia kan pasti ada salah, Iya. termasuk saya. Ketika saya salah, mereka yang ngingetin saya gitu. Tapi kebanyakan adik-adik ada yang nggak, kebanyakan yang nggak berani kalau Ada. ngomong. Tapi nah justru saya lebih butuh anak-anak yang berani negur saya ketika saya salah. Saya lebih menghargai itu daripada ketimbang abang katanya si bunda amu asyik padahal orang tengegel dah. Ya. Udah tengegel. Selagi omongannya mereka baik, ngingetin saya ke hal-hal yang baik, Iya. saya terima. Oh, untuk kedepannya juga ya. Nah, untuk perbandingan anak yang dulu nih banyak lah yang bilang ya kayak ya banyak lah pokeser kayak si Deddy Kobuzer kayak apa. Anak-anak dulu tuh tahun-tahun 90-an mentalnya tuh dibangunnya gemblengnya emang kuat. Digemblengnya emang kuat gitu Kuat mental. memang. Karena Keras. Dibanding dengan kalau dibedakan dengan anak sekarang ya. mental ya. Ya mental. Cuma anak sekarang kelebihannya futuristik sama pemikirannya mungkin aspirasi. Cuman mental mungkin agak FSMR. ya nyencet. Orang bala di anjing-anjing ku senior menurut kartu mage nagan we. Tah itu ya dulu kan gitu kan sampai anjing Karena goblok sampai ya. di anjing-anjing di sia-sia ditolol-tolol. Cici Ya udah. nagen. Ya terima Beda, aja. Kalau sama anak-anak anak-anak sekarang Sekarang mah agak rada pundung makanya rada. Oh benar berarti Terus dulu mah udah digitu-gituin teh datang lagi. datang lagi. Tidak menghilang. Ngehajakeun gitu. Ngajakin. Tapi bagusnya anak sekarang teh aspirasinya bagus, apa ide-idenya. nah, iya, emang itu yang lagi kita kumpulin. Yang lagi kita kumpulin, yang kita gali itu. Butuh ide baru, terobosan Iya, baru. ide terobosan. Siapapun yang punya ide selagi itu baik, sok Tuangin. tuangin. Ulah era. Tapi kan ntar dikaji lagi kan ya, Ya. dikaji lagi. Nah terakhir ini nih, pesan-pesan untuk generasi regenerasi untuk GBR sendiri khususnya Ladies Division Indonesia ini apa sih dari ketiganya dari TMU sebagai ketua Tempi Tanggi apa sih? Pesannya mah satu. Mesin pancek gue marah radep tunggu penumpang nama. Itu aja. Karena seleksi alam juga berlaku sih ya. Iya. Siapa yang bertahan, ya dia yang benar-benar. Kayak banyak lah ya. Sing pancek teh dalam bahasa Indonesia teh Bahasa Indonesia naon sih ya? teguh dalam pendirian. Punya pendirian. Punya pendirian. Pendirian kuat dalam pendiriannya. Dan prinsip prinsip sama pilihan dia. Cuman Sama harus sesimpel bisa- itu. Harus bisa menerima segala konsekuensinya. Iya, Yang namanya kita kasarnya sebut gengnya tetap ya, nggak bisa ngilangin image itu kan. Iya. Yang namanya cewek masuk gangster
udah tetep di walaupun dihilangin lain gangster udah tetep pembantu mah disebutnya gangster tetep ya mungkin lambat laun mungkin ya. Nggak tahu 10 tahun lagi image itu biar berubah meren ya mungkin masih berubah mudah-mudahan harapan kita ya sekarang aja udah mulai kekikis gitu ya sedikit udah mulai kekikis gitu. Nah untuk Tempit sendiri sama sih kayak Dinda, pancet punya pilihan seorang baru. Yang penting nama anak-anak nu sekarang mulai PSMF undangan. Karena di GBR untuk hubungan sih ya. Slogannya dulu mahnya di GBR mau undangan seetik madep gitu. Daripada lobaan ngerinan. Jadi seetik madep teh dalam bahasa Indonesianya teh sedikit juga tapi ya hayu berpengaruh. Ya maksudnya gini lah kasarnya saya 5-an di situ 10 atau 15 orang yang dilayan nepi katumbang gitu. Iya, bisa gitu kuguncangkan kan. Bandung. ngeri Nah untuk Tagi sendiri Ya. Kalau aku buat anak-anak yang sekarang nih, termasuk aku yang baru gitu ya, GBR itu jangan dijadikan termasuk khususnya ladies, jangan hanya sekedar ngedompleng nama aja. Di ladies ini banyak potensi, banyak banget orang-orang hebat di dalam GBR ini. Kita cari ilmunya, kita gali ilmunya di situ, karena tidak menutup kemungkinan kita bisa hebat di dalam GBR. Karena ada divisi itu, kemampuan dan keahlian kalian bisa tersalurkan di situ. Gitu. Jadi ya kenapa enggak kita harus bangkit di GBR jadi sesuatu yang baru dan ya kita bisa jadi seorang yang hebat di situ gitu. Jadi galilah potensi yang ada di dalam GBR dan bukan hanya sekedar gelut atau apa segala gitu, karena di GBR juga ada divisi balap, ada Muay Thai, ada lain sebagainya. Nah itu pergunakanlah dan manfaatkanlah gitu. Oke, cukup apresiasi sih saya juga. Makanya saya bikin ini tuh bikin YouTube untuk Bandung Rumit ini sedikitnya bukan membela ya, bisa disebut membela. Iyalah terserah lah ya. Menghilangkan stigma. Jadi saya teh kasihan yang ingin berubah, yang kayak yang hijrah, kayak yang emang bener-bener ingin berubah tapi masih dicap begitu gitu. Jadi terus pengangguran enggak, saya pengen menunjukin enggak semuanya kayak gitu. Karena itu emang kondisi dulu, situasi dulu emang seperti itu gitu. Kondisinya seperti itu kan. Sekarang akhirnya berubah kan semenjak ada TikTok. Males Geng sosmed. Oke, ini apresiasi dari saya dan terima kasih Ladies Division Indonesia ya, GBR Ladies Division Indonesia, dan inilah GBR Ladies Division Indonesia. Terima kasih Teh Miu, TMP, Tanggi untuk hadir. Terima kasih juga udah diundang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga sukses Dan bravo. Ya, dan bravo. Keep solid respect and bravo. Oke, siap. Oke.